Sebelumnya, karena ini video pembelajaran pertama saya, perkenalkan nama saya Ella Aulia dengan NPM A1G025058. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang apa itu filsafat pendidikan dan apa itu manajemen pendidikan. Kira-kira apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, karena ini video pembelajaran pertama saya, perkenalkan nama saya Ella Aulia dengan NPM A1G025058. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang apa itu filsafat pendidikan dan apa itu manajemen pendidikan. Kira-kira apa ya? Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu filsafat pendidikan dan apa itu teori manajemen pendidikan? Jika kalian belum mengetahui apa itu filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan, yuk simak videonya. Let's go! Baiklah teman-teman, yang pertama itu pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah penerapan kajian filsafat dalam bidang pendidikan yang membahas hakikat, tujuan pendidikan, proses pembelajaran, serta nilai-nilai yang mendasari praktik pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya itu fungsi filsafat. Ada 4 fungsi di sini. Yang pertama yaitu normatif, memberikan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua itu fungsi kritis, yaitu menguji asumsi, nilai dan praktik pendidikan. Yang ketiga itu fungsi spekulatif, yaitu mencari makna mendalam dari pendidikan. Dan yang keempat itu fungsi integratif, yaitu menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam praktik pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya itu ada aliran besar filsafat pendidikan, yaitu diantaranya yang pertama perennialisme, yaitu menekankan pada nilai universal, kebijakan klasik, dan disiplin intelektual. Yang kedua itu ada esensialisme, yaitu berfokus pada pengetahuan dasar yang esensial, yaitu seperti membaca, menulis, berhitung, dan ilmu dasar. Yang ketiga itu ada progresisme, yaitu pendidikan berpusat pada siswa, pengalaman langsung dan problem solving dan aliran besar. Yang keempat itu ada rekonstruksionisme, yaitu berfokus pada pendidikan untuk perubahan sosial, membentuk masyarakat yang lebih adil. Dan yang kelima itu ada eksistensialisme, yaitu menekankan kebebasan individu, pilihan, dan tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya itu tujuan filsafat pendidikan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tujuannya dapat membantu pendidik memahami mengapa dan untuk apa proses pendidikan dilakukan, dan menjadi dasar penyusunan kurikulum, metode, serta tujuan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita beralih kepada manajemen pendidikan, yaitu pengertiannya adalah manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun fungsi-fungsinya yaitu sering disebut dengan POAC. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan program pendidikan. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian tugas, wewenang, dan struktur organisasi sekolah. Yang ketiga itu exercising atau pelaksanaan pergerakan, yaitu memotivasi guru, staf, dan siswa dalam mencapai tujuan. Yang keempat itu controlling atau pengawasan, yaitu adalah evaluasi hasil pendidikan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, baiklah teman-teman, pada selanjutnya kita akan membahas teori manajemen pendidikan. Di
Di sini ada beberapa teori, yaitu yang pertama itu teori klasik atau Scientific Management Taylor, yaitu berfokus pada efisiensi, pembagian kerja, dan standar prosedur. Yang kedua itu ada teori administratif, yaitu Fayol, yaitu menekankan fungsi manajemen universal atau VOAC yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga itu ada teori birokrasi atau Weber, yaitu menekankan aturan, hierarki, dan rasionalisme. Yang keempat itu ada teori hubungan manusiawi, Elton Mayo, yaitu berfokus pada motivasi, hubungan sosial, dan kebutuhan psikologis dalam organisasi pendidikan. Yang kelima itu ada teori sistem, yaitu melihat sekolah sebagai sistem dengan input, proses, output, dan feedback. Dan yang terakhir itu ada teori kontingensi, yaitu tidak ada satu cara terbaik, manajemen disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baiklah, yang selanjutnya itu tujuan manajemen pendidikan, yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua itu mengoptimalkan sumber daya seperti sumber daya manusia, dana, dan sarana. Yang selanjutnya itu ada mewujudkan tujuan pendidikan yang rasional. Nah, jadi teman-teman, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan itu memberi arah, nilai, dan tujuan bagi proses pembelajaran. Sedangkan kalau manajemen pendidikan itu mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya agar pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, keduanya itu saling mendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, baiklah teman-teman, sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu untuk menambah wawasan teman-teman mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ini soalnya. Nah, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Baiklah, terima kasih bagi sudah yang menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. See you next video.